Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beberapa menit ini kita akan membahas sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam babul muraqabah, bab tentang muraqabah. Muraqabah ini berasal dari bahasa Arab adalah penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan adalah hadis an Abi Jundub Ibnu Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Ini adalah sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja kalian berada. Wattabi'al sayyi'atil hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka perbuatan buruk itu akan dihapuskan oleh kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bergaulilah manusia, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang luhur, akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, qala hadis hasanus sahih. Hadis ini adalah hadis hasanus sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi berpesan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Tentu ini adalah wasiat yang luar biasa. Pesan Nabi SAW untuk kita senantiasa bertakwa di mana saja kita berada. Berbicara tentang takwa adalah pada zaman sekarang sangat berat. Kecuali orang-orang yang benar-benar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fitnahnya dunia, fitnahnya harta. Terkadang seseorang mempertaruhkan keimanannya, mempertaruhkan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla dengan melakukan korupsi misalnya, melakukan tipu menipu di pasar misalnya, atau melakukan hal-hal yang haram, melakukan perbuatan maksiat tak kalah sendirian yang semua orang tidak tahu kecuali hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi fitnahnya media sosial sekarang, mudahnya seseorang melihat aurat-aurat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ini adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Di mana saja. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu, mengawasimu. Malaikat rakib dan atid senantiasa mencatat seluruh amal baik dan amal burukmu yang akan nanti kita pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemudian Nabi SAW pesan yang kedua adalah wattabi'as sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Tak kala kita terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang terjerumus kepada kemaksiatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali engkau berputus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan ampuni dosamu seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cintanya Allah Subhanahu wa taala untuk para
pelaku maksiat. Apa syaratnya? Wa anibu ila rabbikum. Segera kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat, taubat nasuha. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Berserahkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepadamu. Tak kala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengikuti perbuatan buruk itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. Insyaallah keburukan itu akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sesuai dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattabi'as sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah perbuatan buruk itu dengan tobat kepada Allah, dengan banyak kebaikan, maka perbuatan buruk itu akan terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Kemudian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah dengan manusia, pergaulilah manusia dengan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ala adulukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adulukum, bolehkah ku tunjukkan kepadamu, idza fa'altum, jika kau amalkan, tahabbabtum, kalian akan saling berkasih sayang. Akhlak apa itu? Afshus salamu bainakum, terbarkan salam di antara kalian. Tak kala kita bertemu dengan saudara kita ucapkan assalamualaikum, adalah akhlak. Ya, kemudian tabassam fi wajhika akhika sadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan juga tentang masalah akhlak. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kita senyum dengan saudara kita. Tidak boleh kita kepada saudara kita berwajah masam. Berwajah masam adalah bentuk akhlak yang buruk. Maka kita senyum di hadapan saudara kita. Ya, ini adalah akhlak, salah satu akhlak yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituntut kita untuk kerjakan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Yang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Hadis ini adalah hadis hasanus sahih. Seorang ulama mengatakan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadhihi wasiyah azimah jami'ah li huquqillah. Ini adalah wasiat hadis yang tadi. Yang pertama adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Yang kedua adalah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mengikuti perbuatan buruk yang kita lakukan dengan kebaikan demi kebaikan. Dengan syarat perbuatan buruk ini kita bertobat kepada Allah. Yang ketiga adalah kita harus berakhlak, mempergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Apa Imam An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini? Hadhihi wasiyah azimah jami'an li huquqillah. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, yang mencakup seluruh hak-haknya Allah kepada seorang hamba. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa huququ ibadah wa huququ ibadihi, dan hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum." Kami telah memberikan wasiat kepada umat-umat yang terdahulu, ahlul kitab yang terdahulu. Ya, sebelum kita, wa iyyakum, dan kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang tentang masalah akhlak adalah sebuah perilaku yang sangat langka. Orang yang berakhlak sesama manusia, orang yang berakhlak kepada dirinya sendiri, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, adalah sesuatu yang sangat sulit zaman sekarang. Apalagi fitnahnya ketika kita sendirian berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala orang ramai, kita terkadang berpura-pura kita takwa kepada Allah. Tak kala kita sendirian, kita berani untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bertakwa kita kepada Allah. Tak kala ketika kita bertakwa kepada Allah taala, Allah
akan menjadi pembela kita. Allah akan memudahkan segala urusan kita. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, segala urusannya Allah jadikan jalan solusinya. Allah akan menjadikan segala macam kesulitannya dengan solusi demi solusi. Allah akan carikan masalahnya dengan solusi. Allah yang mencarikan jalannya ke muslim. Dengan syarat apa? Bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.